Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman yang menyaksikan video saya ini selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan juga sejahtera ya teman-teman. Amin teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas kesalahan pemain saat di lapangan. Dan ya, kesalahan ini cukup merugikan lah. Karena mau bagaimanapun settingannya, kalau ini dilakukan, mau 100 kali gonta-ganti settingan pun ya nggak akan ada perubahan. Kalau finishingnya itu nggak kita lakukan dengan baik dan nggak kita lakukan dengan benar ya teman-teman. Nah, apa itu kesalahannya? Saksikan terus video ini, semoga video ini dapat bermanfaat dan check this out. Ya, langsung saja kita bahas di poin pertama ya teman-teman. Kesalahan yang dilakukan pemain pada saat di lapangan adalah berkumpul bersama pemain murai batu lain. Begitu pula burungnya. Boleh kita ngumpul sama teman-teman kita ya, namanya kita kegantangan, pasti kan kita ngumpul. Tapi yang harus kita perhatikan adalah murai batu kita jangan ikut ngumpul, karena murai batu itu berbeda dengan burung lain ya, berbeda dengan cucak hijau, berbeda dengan lovebird. Mereka tuh kalau disatukan di kerumunan pun malah justru ada yang bagus ya, malah dipancing dengan suara burung seperti hijau lah. Saya sering lihat tuh hijau satu dengan hijau dua, biasanya sebelum naik gantangan dia malah dipertemukan. Nah, kalau burung murai batu itu nggak bisa kayak gitu teman-teman. Justru dia harus dijauhkan satu sama lain. Nah, itu adalah poin pertama kesalahan yang dilakukan pemain saat di gantangan ya teman-teman. Karena apa? Karena kalau dia ngumpul, murai batu itu nggak ngobrol kayak kita sama teman kita. Murai batu itu malah tarung. Nah, jeleknya kalau murai batu itu udah tarung di bawah, kondisi saat dinaikkan di gantangan gimana? Dia udah capek, dia udah males tarung bisa jadi kan? Ya jadi ada baiknya kalau kita ke gantangan, ya burungnya itu kita jauhkan nah antara murai batu satu dengan murai batu yang lainnya. Nah, kesalahan kedua adalah mengablak burung di dekat gantangan pada saat sesi murai batu dimainkan. Nah, jadi ya nggak banyak, cuma ada lah ya. Saya pernah melihat dan menemui lah saat sesi murai batu dinaikkan, itu dia malah ikut gantang burung cuma di pedoknya teman-teman. Dan hal itu benar-benar, mungkin murai batu dia nggak terganggu, tapi murai batu yang lagi digantangin itu sangat terganggu teman-teman. Karena murai batu yang digantangin itu bukan melawan musuhnya, malah melawan ke pedok, ke murai batu yang jauh. Nah, itu kan jadi kurang maksimal untuk performa teman-teman kita yang lagi gantang teman-teman. Kan kasihan, dia udah bayar tiket, tapi di sisi lain ada yang apa ya, kayak mengambil keuntungan gitu dengan menaikkan murai batunya itu. Sedangkan di sisi lain, yang lain lagi pada ngadu. Jadi menyebabkan itu burung murai batu yang lagi gantang malah nggak nengok musuh yang deket, malah dia ngeliat yang jauh, malah dia nendang jauh. Itu kan jadi kurang maksimal performa murai batu yang lagi digantangkan. Kasihan lah teman-teman kita itu. Nah, kita lanjut ke poin yang ketiga teman-teman. Jadi poin yang ketiga adalah mengablak burung di pedok saat pemain lain justru menghindari hal itu. Nah, jadi kita saat mau ngablak burung pun harus lihat situasi dulu ya teman-teman. Kalau misal murai batu yang lainnya itu menghindari, ya kita kalau bisa jangan kita buka. Emang sih ya ada yang katanya kalau murai batu kurang fighter itu yang telat panas lah, kita harus ablak burung itu. Tapi kalau di situ banyak murai batu, sebaiknya jangan diablak teman-teman, karena mengganggu teman kita yang lainnya yang punya burung murai batu di dekat situ ya. Yang seperti tadi saya bilang tuh yang di poin pertama, murai batu dia itu yang fighter itu justru malah malah ngadu duluan sebelum digantangkan, kan kasihan dianya.
Sedangkan kita cuma mengambil keuntungan untuk kita doang nih. Burung murai gua kalau nggak diginiin telat panas. Ya kalau mau kayak gitu kita cari yang gimana ya, cari yang setipe lah, agar tidak mengganggu pemain-pemain lain yang ada di dekat pedok kita gitu loh. Dan itu bisa menjadi dua sisi juga ya. Sisi pertama yang tadi saya jelaskan, dan sisi lainnya juga yang memiliki murai batu vector itu ada baiknya dia juga menghindari tuh kalau misal ada yang diablak, kita hindari burungnya. Karena kalau burung murai kita ini terlalu vector, dia malah ngadu duluan, ya udah mau nggak mau kalau misal dia nggak ngerti juga, dia ngalah. Kita bawa burung murai batu kita ke tempat yang jauh dan lebih aman. Nah itu adalah solusinya ya teman-teman. Kalau misal yang satu nggak ngerti, ya kita kasih pengertian lah, kita dia yang jauh kalau misal dia nggak ngerti. Oke. Dan kemudian poin yang keempat adalah menaruh burung murai batu di tempat panas. Ya ini adalah salah satu, mungkin bisa disadari, mungkin juga tidak ya. Memang ada yang sengaja dipanasin ya, cuma beberapa murai batu gimana ya? Ya bisa teman-teman bayangkan lah, kalau murai batu itu ibarat katakan kalau ditaruh di tempat panas dia kayak seolah-olah dijemur korodong. Kalau dijemur korodong itu pasti kan melelahkan lah untuk burung murai batu itu. Jadi karena dia udah lelah, udah kejemur korodong, nyampe gantangan udah diem, udah kecapean dia. Ibarat orang udah disepak itu masuk ke ruangan yang bener-bener bersuhu tinggi hingga mengeluarkan keringat. Kalau orang aja lemes, ya sama aja burung juga gitu. Burung kita taruh tempat panas, kita biarin, terus kita ngobrol asik, dianya kepanasan, kita yang nggak tahu kan, pas naikin gantangan, dah burungnya ngapa itu? Burungnya kecapean nggak taunya karena kepanasan. Nah itu adalah poin keempat ya teman-teman. Dan poin kelima ini adalah poin yang cukup krusial juga ya, yaitu tidak membersihkan karpet teman-teman. Nah, saat mau digantangkan, ada baiknya karpetnya itu kita bersihkan dulu untuk menghindari sisa-sisa makanan, apalagi teman-teman menaruh kerotok di situ ya teman-teman. Kalau burung itu makan kerotonya berantakan, jatuh di lantai, terus kita nggak sempat bersihin itu, saat kita naikkan burungnya, ya udah. Kalau dia ngeliat kerotok ada di karpet, dia turun, dia makan kerotok, hasilnya ya burung teman-teman bakalan didiskualifikasi karena dia turun ya teman-teman. Nah, baik, itu adalah beberapa poin yang bisa saya berikan kesalahan saat menggantang burung. Jadi kasihan lah, kita udah konsisten, udah setiap hari settingan hariannya kita jalanin, cuma nyampe sono finishingnya kita kurang tepat, dan itu membuat performa murai batu kita saat digantangkan kurang maksimal. Ya, jadi itu adalah penjelasannya teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat ya teman-teman. Salam satu hobi main burung.